Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fatimah Nurhayati dari kelas PBS 1E di IAIN Surakarta. Dan di sini saya bersama Bapak Rekam Joko Miarso. Beliau lahir pada tahun 1973, berarti menjumpai pada masa Orde Baru ya Pak? Ya. Bisa dimulai wawancaranya ya Pak? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ingat tentang Pancasila di masa Orde Baru? Pancasila di masa Orde Baru sudah mulai dicoba untuk dipraktekkan dan diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di masa pendidikan. Pada masa itu setiap kita masuk sekolah menengah pertama atau SMP pasti diadakan penataran P4. Jadi penataran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Jadi ada penataran demikian. Lalu peristiwa apa yang paling diingat oleh Bapak tentang kejadian yang melibatkan umat Islam dengan ideologi Pancasila di masa Orde Baru? Untuk di masa Orde Baru yang saya ingat, umat Islam itu yang paling di garda depan untuk penegakan Pancasila. Nah, kita cuma tahu sejarah ya. Karena saya kan kelahiran 73. Jadi pada masa 66 ini kan kita belum lahir. Jadi kita cuma tahu dari seperti itu. Ketika sejarah terjadi gerakan 30S seperti itu untuk penegakannya atau pada masa-masa itu yang istilahnya pemberantasan PKI di masa itu yang notabene bertentangan dengan Pancasila, itu ya umat Islam yang saya tahu seperti itu. Lalu bagaimana Bapak melihat hubungan antara umat Islam dengan Pancasila di masa lalu? Ya sangat terkait sekali ya. Kalau kita lihat sejarah di masa-masa pembentukan atau kelahiran Pancasila itu sendiri, itu ada pada sila pertama itu kan ada penambahan umat Islam menjalankan syariatnya, karena dihilangkan. Karena apa? Umat Islam sangat toleran dengan agama yang lain dan kepercayaan yang lain. Dan yang ini menjadikan Pancasila itu memang cocok sekali dengan Indonesia. Karena Indonesia berbagai pulau, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Nah, budaya juga. Ya ini yang paling cocok. Menurut saya demikian. Apakah Bapak pernah ikut penataran pas P4 di masa lalu? Kalau iya, apa yang paling diingat oleh Bapak? Ya, otomatis ya, waktu kita makan masih di masa Orde Baru, pada waktu itu memang digencar-gencarkannya Pancasila. Jadi termasuk ada pedoman penghayatan Pancasila, kemudian ada Eka Prasetya Pancakarsa dan sebagainya. Jadi setiap butir-butir itu ada apa? Setiap Pancasila, setiap sila itu ada butir-butir caranya pelaksanaan bagaimana Pancasila itu pada masa waktu seperti itu. Dan kita juga ikut ya, otomatis kita ketika SMP sudah ikut penataran. Setiap masuk SMP itu ada penataran P4. Tapi yang saya tahu belum efektif ya, karena masih teori-teori. Nah, menurut saya ya sebaiknya Pancasila itu jangan cuma teori, tapi sejak dini ditanamkan dengan cara praktek menghargai orang lain menurut Pancasila bagaimana, bukan cuma teori. Ini bisa kita lihat sekarang bangsa kita sendiri ya,
masih banyak korupsi. Itu menunjukkan ini Pancasila itu belum menyentuh. Kalau dari kecil sudah diterapkan sila ketuhanan, berarti takut dengan Tuhan, kemudian tidak ada tidak berani korupsi, tidak mau mengambil barang milik orang lain dan sebagainya. Nah, bangsa kita mesti maju. Maka ini jadi PR untuk generasi besok, untuk pendidikan. Jadi diterapkan bagaimana supaya ini bisa betul-betul diterapkan. Seperti negara-negara maju, orang semua disiplin, tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau mengambil hak orang lain dan sebagainya. Nanti menurut saya ya apa untuk Orde Baru itu masih, dan sekarang saya kira itu masih cuma teori-teori. Kita cuma menghafalkan sila-silanya, tapi untuk prakteknya itu masih kurang. Yaitu mungkin nanti bisa diterapkan dari anak-anak di usia dini dan sebagainya. Itu PR Anda sebagai generasi yang akan datang. Terus yang terakhir, apakah Bapak punya pengalaman pribadi terkait pelaksanaan Pancasila di masa lalu? Ya, untuk pengalaman pribadi apa ya? Pengalaman pribadi itu ya di Orde Baru Pancasila itu masih diterapkan dengan keterpaksaan. Pada waktu itu kan kita pernah kita waktu SMP pernah diadakan simulasi untuk pemilihan umum pada waktu itu. Pada waktu itu cuma ada tiga partai dan satu golongan karya. Lah kita kan biasa kan, anak usia SMP itu nggak harus nurut gitulah. Nah, pada waktu itu kan suruh milih antara P3, PDI dan Golkar. Nah, kita itu yang anak-anak agak bandel itu biasanya milih PDI atau P3. Nah, itu dari guru dimarahin, nilainya jadi jelek. Nah, ini berarti kan penerapannya kurang. Dari simulasi ini namanya pemilihan umum malah seperti itu. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Jadi untuk Pancasila saya katakan tadi masih sekedar teori dan belum dipraktekkan, terutama dari awal, dari sejak dini. Nah, insya Allah kalau nanti bangsa ini betul-betul diterapkan Pancasila dari sejak dini, bangsa kita akan maju. Kemudian toleran. Bangsa Indonesia terutama umat Islam termasuk paling toleran. Nah, ini bisa diterapkan. Demikian. Ya, semoga jawaban saya bisa memuaskan. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan wawancara kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.